3 Maret 2021, pemerintah Kota Kupang siap melaksanakan vaksinasi tahap 2 bagi warga Kota Kupang. Sasaran kali ini ialah warga kota, kategori lanjut usia, atau lansia, dan pekerja sektor pelayanan publik. Sri Wahyuningsi, Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Kupang mengatakan 10.139 orang lansia telah terdata oleh Dinkes lewat koordinasi bersama pihak kecamatan, kelurahan untuk memberikan vaksin Sinovac tersebut. Sementara itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat pertokohan maupun perbankan dan telah memperoleh data pekerja sektor pelayanan yang akan menerima vaksin. Total 937 pekerja sektor pelayanan akan memperoleh vaksin. Sri Wahyuningsi juga mengatakan Pemkot telah mengambil vaksin pada Dinkes Provinsi NTT dan gudang farmasi Dinkes Kota menjadi lokasi penyimpanan vaksin. Nantinya pemberian vaksin akan dilakukan bertahap pada 26 fasilitas kesehatan termasuk 11 puskesmas di Kota Kupang. Besok tanggal 2 didistribusi ke Vaskes, tanggal 3 mulai pelaksanaan pelayanan vaksin ini. Jadi artinya semua lansia yang di atas 60 tahun yang sudah mendaftar, dia bisa melakukan vaksinasi di wilayah tempat tinggal terdekat. Otomatis puskesmas, semua kan puskesmas ada 11, itu sudah masuk dalam sistem untuk pelayan pemberi vaksinasi. Terus karena di tahap pertama itu kami punya nakes masih kurang 2.000 lebih, sehingga nanti di yang vaksin ini akan ada 1.000, kurang lebih hampir 1.800-an itu akan diberikan juga kepada nakes yang belum. Jadi bertahap. Dan vaksin ini sudah melalui beberapa penelitian, kajian-kajian. Jadi diharapkan nanti waktu vaksin ini tidak akan diberikan suntik seperti langsung-langsung, tetapi ada yang namanya screening, meja screening. Di meja screening situ yang semua petugas itu mereka betul-betul harus melakukan screening. Jadi istilahnya ada dia sudah daftar tetapi ditunda karena melalui proses screening itu. Jadi diharapkan pada saat screening itu betul-betul tim yang melakukan vaksinasi itu melakukan screening yang baik, sama seperti yang tahap pertama, sehingga mengurangi faktor-faktor risiko menyebabkan kasus terjadinya pasca imunisasi. Jadi kita berproses, makanya ini dia tidak bisa seperti kita melakukan vaksinasi biasa yang ini. Jadi dia sekarang menjadi 5 meja, jadi bermulai dari pendaftaran, screening, pemberian vaksin, pemantauan 30 menit sesudah mendapat vaksinasi, setelah itu baru dia mendapat kembali dia punya kartu yang terregistrasi. Jadi artinya ini betul-betul teman-teman di puskesmas, di rumah sakit, di vaskes yang sudah melakukan pelayanan ini mereka sudah dilatih. 2 kali, Mak, ya? Iya. Setelah 14 hari. Kalau yang manula 28 hari. 28 hari. Kalau yang bukan manula 14 hari. Jadi vaksin ini minimal 14 sampai 28 hari. Tapi kalau manula itu memang diharapkan adalah 28 hari karena beberapa faktor yang sudah melalui kajian-kajian. Tapi ketersediaan vaksin untuk yang tahap kedua tuh kira-kira bisa terpenuhi? Ya diharapkan harus karena kan sudah ini bilang di Maret lagi di drop untuk dosis kedua. Ini adalah untuk dosis pertama. Jadi kami harapkan bahwa di bulan Maret ini akan ada lagi tahap kedua di pertengahan Maret ya. Paling tidak kan sekarang kalau kita mulai tanggal 3 berarti sebelum 14 hari ini kita sudah harus dapat lagi untuk yang termin dosis kedua. Dari AFB TV melaporkan.